Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kali ini gua nggak akan nge-reaction guys, tapi akan sharing-sharing aja, cerita-cerita gitu ya. Cerita-cerita gimana perbedaannya puasa atau bulan Ramadan di Indonesia dan di Malaysia guys. Karena gua kan sekarang ada di Malaysia, udah berapa tahun ini ada di Malaysia, jadi sedikit banyak nanti kalau ada yang kurang tolong dikoreksi ya, tolong dikasih komentar, kasih pengetahuan agar menambah pengetahuan saya. Karena sepengetahuan saya di Malaysia itu gini-gini, nanti gue ceritain semuanya di channel ini spesial buat kalian. Buat teman-teman yang, karena gue orang Indonesia, jadi gue akan cerita gimana keadaan Ramadan di Indonesia guys. Kali ini gini, yang pertama gue akan membahas tentang masalah pasar Ramadan. Pasar Ramadan itu di Malaysia itu ada, di Indonesia itu nggak ada. Cuman ada penjual takjil gitu. Kalau kata orang Indonesia, penjual takjil di pinggir-pinggir jalan, nggak tertata kalau di sini, kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini di Malaysia itu sangat tertata rapi gitu, tertata rapi dengan jadi kerajaannya itu menata rapi bazar, mengemas semuanya dengan membuat bazar Ramadan. Jadi orang-orang pedagang itu atau peniaga itu dikemas menjadi satu gitu. Itu sebenarnya bagus sih, bagus banget. Selain membuka lapangan pekerjaan untuk peniaga-peniaga, tetapi juga nampaknya itu kemas, nampaknya itu bagus gitu. Jadi orang berkumpul di satu titik, entah itu pedagang dan pembeli berkumpul di satu titik, itu bagus. Itu kelebihannya dari Malaysia. Di Indonesia itu nggak ada guys, nggak ada yang seperti itu. Cuman ya jual takjil di tepi-tepi jalan gitu, di tepi-tepi jalan, nggak tersusun rapi gitu. Kalau di sini kan tersusun rapi, kalau di sana nggak tersusun rapi, itu bedanya guys. Dan yang kedua itu kalau biasanya di sana itu, ini masalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu, karena udah dua kali sebenarnya gue bahas, tapi tetap gue bahas kali ini tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Di Indonesia itu sholat tarawihnya guys nggak bertumpu pada surau sama masjid. Kalau di sini kan ke surau yang tiap hari digunakan itu digunakan untuk sholat tarawih, masjid yang setiap hari digunakan untuk sholat juga, untuk sholat tarawih juga. Tapi kalau di Indonesia lain, apalagi di kampung-kampung gitu ya, di kota-kota pun sama lah. Misalnya ada musola, ada surau kecil gitu, ada surau kecil isi dalam 10 orang atau 20 orang, itu sudah mereka mendirikan sholat tarawih sendiri. Jadi tidak jadi satu ke tempat surau gitu, ke surau yang sudah biasa digunakan, tapi misalnya di jiran-jirannya ada, misal berapa rumah, 4 rumah atau 5 rumah, ada surau kecil itu. Kalau kata orang sana itu langgar atau musola kecil itu isi dalam 10 orang atau 20 orang, itu sudah mendirikan sholat tarawih guys. Kalau di sini tuh gak ada seperti itu. Kalau di Malaysia sepanjang gua yang tahu ya, yang tahu itu nggak ada guys. Nggak ada orang yang berapa rumah gitu terus sholat sendiri, sholat tarawih gitu, nggak ada. Biasanya tuh orang ke surau atau ke masjid gitu. Jadi berkumpulnya atau sholat tarawihnya itu di surau atau di masjid kalau di Malaysia. Kalau di sana itu tidak tertumpu pada satu titik, tetapi kadang ada yang warga-warga itu membuat inisiatif di musolahnya sendiri atau di langgarnya sendiri, seperti itu guys. Kira-kira guys, itu masalah sholat tarawih. Yang kedua bedanya lagi, di sana itu, di Indonesia itu biasanya kalau di bulan Ramadan, nah ini yang perbedaan signifikan guys. Bulan Ramadan itu kalau di Indonesia biasanya itu sudah menunjukkan aura-aura yang tidak enak gitu. Karena biasanya kalau sudah bulan Ramadan itu menjelang hari raya seperti sekarang ini, itu akan banyaknya tindak kejahatan, banyaknya copet,
copet itu ragut kalau di sini ya, ragut, mungkin ragut, nanti kalau salah dibenerin ya. Pungli, pokoknya tindak kejahatan seperti maling apa semuanya itu ya bertambah gitu. Kalau biasanya sebelum sebelum bulan puasa itu paling enggak tindak kejahatan dalam setiap harinya 10, mungkin akan bertambah menjadi 20 sampai 30 gitu. Ya kira-kira sih seperti itu. Bukan bukan ini ya, bukan angka yang sebetulnya, cuman kira-kira atau perkiraan. Perkiraan seperti itu. Contoh lah gitu. Jadi peningkatannya itu bisa 2 sampai 3 kali lipatnya dari bulan biasanya gitu guys. Kalau di sini yang gue seperti yang gue lihat, karena gue sering nonton berita-berita gitu ya, nonton info-info gitu. Kalau di sini sepanjang gue ada di sini, jadi peningkatan tindak kejahatan itu nggak ada rasanya, nggak ada guys. Apalagi ya di sini memang aman, tempatnya aman. Gue tuh pernah jalan kaki karena ya dulu kan gue belum punya lesen kendaraan ya, jadi nggak boleh punya kendaraan kan kalau nggak punya lesen gitu. Jadi saya itu jalan kaki tuh tengah malam jam 2 pagi jalan tengah malam sama kawan-kawan, nggak ada tuh, aman, tempat di sini aman. Jadi gue merasa kalau di Indonesia kayak gini, gue ngomong lah sama teman gue, kalau di Indonesia kayak gini enak ya gitu, jalan nggak ada orang yang ganggu, nggak ada orang kacau, nggak ada orang malak gitu ya, nggak ada orang pungli gitu. Ya emang kenyataannya seperti itu di Indonesia, dan siapapun yang menyangkal itu semuanya nggak akan bisa, karena memang kenyataannya guys, memang seperti itu gitu. Kalian mau lihat di sosial media apapun, berita apapun, itu pasti ada kejadian-kejadian seperti itu, apalagi di bulan puasa, apalagi di bulan Ramadan gitu. Itu sudah menjadi tradisi gitu, menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjelang Ramadan atau menjelang hari raya, itu sudah peningkatan kejahatan itu sudah pasti guys. Dan ini gue cerita lagi perbedaannya di Malaysia itu ya. Di Malaysia ketika beli takjil atau beli ke pasar Ramadan gitu guys, ini sesuai dengan apa yang saya lihat ya. Orang-orang itu ketika antri itu guys, rapi banget ya. Antri atau beratur gitu. Antri bang, ketika mau beli makanan, biasanya tuh beratur panjang gitu. Kalau di sana guys, itu rasanya itu kalau berantri nggak seperti itu. Kayak berebutan, kayak apa ya kalau bahasa Malaysianya, berebutan itu ya. Meskipun datang lambat gitu, tapi tiba-tiba datang masuk ke barisan, masuk ke depan gitu. Pokoknya berebut, apa kalau bahasa Malaysianya, bahasa Melayunya ya, berebut itu nggak beratur lah, nggak kayak di sini gitu. Itu gue herannya sama orang Malaysia, kok bisa serapi ini gitu, kok bisa sebagus ini gitu. Gue herannya itu masalah keamanan tadi. Gue tuh kan kemarin ke pasar Ramadan, dan gue tuh kebetulan di sebelahnya pasar Ramadan itu ada kedai ya besar sedikit, pasar raya. Kalau di sini pasar raya, kalau di sana seperti supermarket lah gitu guys. Jadi aku ke sana beli belanjaan tuh banyak, beli barang. Sesampainya di pasar Ramadan, barang kuletakkan di atas motor. Kuletak tuh di atas motor. Helmet apa semuanya lah kuletak sana. Kata kawan saya, kenapa nggak dibawa aja? Dia dipanggil saya Cong. Kenapa nggak dibawa aja Cong gitu? Aku bilang sama dia, nggak usah lah. Lagian siapa yang mau ngambil gitu? Orang-orang sini tuh nggak ada yang kelaparan, aku bilang gitu. Bener, aku bilang gitu. Habis itu kita jalan hampir kurang lebih 1 jam lah keliling di pasar Ramadan itu. Dan memang kenyataannya aman. Ya nggak ada yang hilang, satu pun nggak ada yang hilang gitu. Apalagi hilang, menyentuh aja nggak ada orang menyentuh gitu. Bener, coba kalau di Indonesia. Mungkin sama motor-motornya terus hilang. Dan pernah gue kejadian lagi guys, kunci motor tuh, kan aku kerja di salah satu tempat gitu. Gue kerja dan di sana tempat ramai orang berlalu lalang di sana.
banyak orang. Saya memang tempat parkir motor sih, saya parkir di sana, dan saya itu lupa bawa kunci, dan kunci motor itu tertinggal di motor gitu, tertinggal di motor guys. Kunci motor itu, kontaknya motor itu tertinggal di motor. Gue kerja satu harian itu, mau pulang dari kerja gue dari pukul 9 sampai pukul 5. Pukul 5 gue pulang, turun ke bawah. Gue bingung cari kunci motor, di bag gue cari nggak ada, di semuanya udah nggak ada, dicari tempat kerja nggak ada, takutnya ketinggalan. Ternyata tertinggal di motor guys. Itu kejadian udah beberapa kali sebenarnya, bukan hanya satu kali. Gue kan orangnya pelupa gitu. Ternyata kunci motornya ada, nggak hilang guys. Dan biasanya di Malaysia tuh ini kunci motor itu lekat dengan Rotex. Rotex itu kalau di Indonesia STNK. Coba bayangin kalau di Indonesia kunci motor lekat dengan STNK-nya. Waduh, enak tuh malingnya, enak tuh. Jualnya lebih enak. Di sini guys, nggak ada tuh guys. Padahal motor gua, ini bukan gue sombong ya, gue cerita aja. Motor gue tuh termasuk yang paling laris, paling laku di Malaysia gitu. Jadi orang banyak menggunakan, orang banyak ini gitu. Kalau di Indonesia, apapun yang banyak digunakan itu sering hilang gitu. Banyak yang hilang gitu guys. Kalau di Indonesia gitu. Kalau di sini nggak ada tuh. Ini real kejadiannya. Itu sering aku ketinggalan kunci motor, itu sering. Jadi udah beberapa kali lah saya tuh ketinggalan kunci motor di motor saya. Bukan di tempat sepi, tapi di tempat ramai guys, di tempat ramai, tempat banyak motor gitu, parkir motor, tapi nggak hilang itu. Jadi udah gimana itu, tinggal keamanan tuh memang bagus di sini, bagus lah ya. Kalau dibilang di negara manapun nggak ada kejahatan, tidak kejahatan, itu bohong ya, pasti ada, tapi nggak separah di Indonesia gitu aja. Jadi terima kasih, itu sedikit info perbedaannya Ramadan di Malaysia dan Ramadan di Indonesia. Pengalaman saya guys, gimana pengalaman kalian? Kalau salah tolong dibenerin ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.